Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian semua hari ini selalu sehat, semangat, dan juga ceria. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai pecahan. Dan kemarin hari Senin kita sudah belajar mengenai pecahan campuran. Ayo, siapa yang masih ingat? Bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Siapa yang masih ingat? Ibu contohkan kembali ya, misalnya 1/2 adalah pecahan campuran. Kemudian kita akan ubah menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara 2 dikali 1 hasilnya berapa? 2. Hasil ini lalu kita akan tambahkan dengan pembilang yang di atas. 2 dikali 1, 2. 2 ditambah 1 hasilnya 3. 3 per berapa? 3 per 2. Karena penyebutnya 2 maka kita samakan saja 2. Jadi 3 per 2. Ada yang masih ingat pembelajaran hari Senin kemarin? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai masih dengan pecahan campuran, namun materi selanjutnya adalah menjumlahkan dua pecahan campuran. Bagaimana caranya? Coba ikuti terus ya video pembelajarannya. Contoh yang pertama. Nah, nanti kalian bisa tulis ya di buku catatan kalian masing-masing. Contohnya, nomor pertama contohnya adalah misal ibu punya bilangan 1/2/3 ditambah 2/3. Nah, kemarin kan kita cuma menyederhanakan pecahan campurannya cuma 1 ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ada 2? Kemudian kita tambahkan. Caranya seperti ini. Cara yang pertama, kalian harus rubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Gimana cara merubahnya? Seperti yang tadi, seperti yang hari Senin kita sudah pelajari. Caranya yaitu 3 dikali 1 sama dengan berapa? 3. Hasilnya kemudian kita tambahkan dengan yang pembilang di atas. 3 ditambah 2 hasilnya berapa? 5. 5 per 3. Karena di sini penyebutnya 3, maka kita tulis juga 3. Harus sama dengan sesuai dengan ininya ya. Penyebut yang pertamanya 3, maka penyebut yang pertamanya juga harus 3. Yang kedua ditambah. Sekarang kita pindah. Coba lihat pecahan campuran berikutnya. 3 dikali 2 hasilnya berapa? 6. 6 ditambah 2 hasilnya berapa? 8. Per berapa ini penyebutnya? 3. Maka tetap ditulis 3. Sekarang kedua bilangan ini sudah berubah menjadi pecahan biasa, bukan lagi menjadi pecahan campuran. Kemudian bagaimana lagi Bu selanjutnya? Kemudian kita sekarang akan menghitungnya sama seperti pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat enggak bagaimana cara menjumlahkan sebuah pecahan? Coba kita lihat. Penyebutnya udah sama belum? Sudah Bu, bagus. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tidak usah pusing-pusing lagi. Kita tinggal langsung saja menjumlahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Masih ingat kan bahwa pecahan itu syaratnya harus sama rata. Pecahan itu syaratnya harus sama rata. Jadi, kalau ini penyebutnya sudah sama, berarti artinya kedua bilangan ini sudah sama rata, sudah sama. Kalau misalnya penyebutnya sudah sama, kita tidak usah bingung lagi. Tinggal langsung ditambahin aja. 5 ditambah 8 berapa? 8 tambah 5 berapa? Iya betul, 13. 13 per berapa? Penyebutnya 3, berarti 13 per 3. Betul. Sekarang lanjutkan lagi. Kemarin kita sudah belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Dan kemarin juga kita sudah belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang siapa yang bisa mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran? Caranya seperti apa? Ini lihat, 13 artinya gimana? 13 dibagi 3, pembilang dibagi penyebut. 13, coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
dibagi berapa? 3. 1, 2, 3, 4. Hasilnya 4. Bu, gimana sisanya ada 1? Tidak apa-apa. Hasilnya yang 4 ini jangan lupa ya, jangan disimpan di pembilang di atas, jangan. Tapi hasilnya disimpan di tengah 4. 4 sisanya berapa? 1. Simpan di pembilang. 1 per berapa? Per 3. Jadi 4 1 per 3. Udah paham? Ulangi lagi ya. Ya. Kalau misalnya ada soal yang pertamanya bilangan apa ini tuh bilang pecahan campuran, maka cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa ya. Caranya kayak yang kemarin, 3 dikali 1 hasilnya 3. Hasil ini ditambahkan 2. 3 ditambah 2 hasilnya 5. 5 per 3. Terus yang kedua, 3 dikali 2 hasilnya berapa? 6. Hasilnya ditambahkan dengan yang atas. 6 ditambah 2, 8. 8 per 3. Karena penyebutnya sudah sama, oleh karena itu kita tidak usah bingung-bingung lagi untuk menyamakan penyebutnya, karena penyebutnya sudah sama. Tinggal apa Bu? Tinggal ditambahkan aja langsung pembilangnya. 5 ditambah 8 hasilnya 13. 13 per berapa? Karena penyebutnya sudah sama 3, maka langsung saja 3. 13 per 3. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menyederhanakan atau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya seperti apa? Yaitu pembilang dibagi penyebut. Pembilang dibagi penyebut. Sekarang kita turus ya agar lebih mudah memahaminya. Tapi kalau kalian yang sudah jago, perkaliannya pasti akan lebih mudah. Nah, coba ini lihat, 13 dibagi 3, kita buat angkanya sampai 13, kemudian dibagi 3, kelompokkan menjadi 3, 1, 2, 3, 4, ada berapa hasilnya? Ada 4, hasilnya disimpan di tengah-tengah, dan sisanya berapa? 1, sisanya disimpan di atas sebagai pembilang, per 3, sudah paham? Nah, ini adalah contoh yang pertama apabila penyebutnya sama. Sekarang bagaimana kalau misalnya penyebutnya berbeda? Nah, nanti tulis ya contohnya biar kalian tidak lupa. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah lihat. Ibu mempunyai bilangan 1, 1 per 2 ditambah 2, 1 per 3. Sama dengan caranya sama seperti tadi. Rubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2 dikali 1, 2. 2 ditambah 1, 3. 3 per berapa? Harus sesuai penyebutnya sama yang penyebut yang pertama. Penyebut pertama berapa? 2. Simpan 2 di sininya. Harus sama ya. Jadi jangan 3 di sini ditulisnya, tapi sesuaikan dengan pecahan yang pertama. Karena pecahan yang pertama adalah 2, maka di sini juga penyebutnya harus 2. Ditambah, coba sekarang kita rubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 3 dikali 2 hasilnya berapa? 6, pinter. 6 ditambah 1 hasilnya berapa? 7. 7 per 3 sama dengan berapa nih kira-kira? Apakah ini bisa langsung ditambahkan? Ya, bagus. Tentu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini penyebutnya masih berbeda. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara dikalikan atau cari bilangan yang bisa membagi keduanya. Cari bilangan yang bisa membagi keduanya, atau akan lebih mudah apabila kalian tinggal mengkalikan saja ininya. 2 dikali 3 hasilnya berapa? 6. Simpan di sini 6. Ya. Selanjutnya gimana? Ini materi minggu lalu. Coba kalian pelajari lagi. Siapa tahu ada yang masih lupa. Nah, udah dikali, terus menggunakan kali silang biar cepat. Lihat yang dari sini nih. Pembilang yang pertama dikalikan dengan penyebut yang kedua. 3 kali 3 hasilnya berapa? 9. Simpan di sini. Ditambah pembilang yang kedua dikalikan dengan penyebut yang pertama. 7 dikali 2 berapa? 14. Nah, 9 ditambah 14 di bawah saja ya sama ibu tulisnya ya. Nanti kalian tulisnya ke pinggir. Cuman ibu ini karena nggak cukup jadi di bawah. 9 ditambah 14 hasilnya berapa? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 per 6.
Karena di sini pecahannya pecahan biasa, kan oleh karena itu kita harus rubah menjadi pecahan campuran. Caranya seperti apa? Kayak hari Senin. Pembilang dibagi penyebut, pembilang dibagi penyebut. Coba sekarang kita cari 23 dibagi 6. Kira-kira berapa ya 23 dibagi 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu 2, 3, 3 ya, 23 ya. Dibagi 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 1, itu 2, 3, 4, 5, 6. 2, itu 2, 3, 4, 5, 6. 3. Sisanya berapa? Sisanya 5. Berarti tadi ini berapa? 1, ini yang ke-1, ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Hasilnya 3, sisanya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. 5 per 6 penyebutnya. Jadi 3, 5 per 6. Paham belum? Ibu harap kalian harus sudah bisa perkalian ya. Kalau misalnya kalian sudah hafal tentang perkalian, maka akan lebih mudah bagaimana cara membagi 23 dibagi 6. Jadi nggak usah diterus lagi kayak gini. Jadi perkalian berapa? 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 23. Tentu perkalian berapa? Perkalian 3. 6 dikali 3 berapa? 18. 18 sisanya berapa nih mau ke 23? Yaitu sisanya 5. Jadi tinggal 3, 5 per 6. Gimana? Udah ngerti belum? Kalau belum, ibu ulangi lagi sekali lagi ya. Coba lihat. Caranya yang pertama seperti biasa kita harus ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 2 dikali 1, 2, 2 ditambah 1, 3. 3 per 2. Karena di sini penyebut yang pertamanya adalah 2. Terus ini 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 1, 7. 7 per 3. Kenapa 3? Karena di sini penyebut yang keduanya adalah 3. Harus disesuaikan ya. Ini udah sama belum penyebutnya? Belum. Karena belum sama, oleh karena itu kita harus menyamakannya dulu. Disamainnya kayak gimana? Dengan cara dikalikan biar lebih cepat. Atau cari bilangan yang bisa membagi keduanya. Cara cepatnya adalah 2 dikali 3 adalah 6. Terus kita kali silang. Sama seperti materi pembelajaran minggu lalu. 3 dikali 3, 9. 7 dikali 2 hasilnya 14. 9 ditambah 14 tadi hasilnya berapa? Masih ingat? Ya betul, 23 per berapa? Per 6. 23 dibagi 6 hasilnya berapa? Tadi hasilnya berapa? 23 dibagi 6 hasilnya 3 Bu. Sisanya berapa? 5 per 6 gitu ya. Coba nanti boleh dicatat di buku catatan masing-masing. Nah, kalau kalian sudah mengerti, sekarang kalian kerjakan soal berikut. Cuman ada 3 soal. Soal ya. Nomor 1, 2, 2 per 5 ditambah 4, 4 per 5. Nomor 2, ini nomor 1, nomor 2, 4, 1 per 2 ditambah 1, 1 per 3. Yang soal ketiga, cuma 3 soal aja ya. 3, 1 per 2 ditambah 1, 1 per 3. Udah ya. Kalau sudah mengerjakan, boleh nanti buktinya dikirimkan ke ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.